Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan saudara sebangsa setanah air khususnya, kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada hingga pada saat ini. Semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Pada hari yang berbahagia ini, kita sangat bersyukur di mana kita sudah melihat akhir daripada persidangan terbunuhnya almarhum Brigadir Yosua. Walaupun ini belum akhir daripada finalnya, kita bisa menyebutnya sebagai babak yang pertama karena mungkin masih ada yang mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan seterusnya. Namun hingga pada saat ini kita sangat bersyukur terlebih atas kearifan dan kebijaksanaan ketiga hakim yang memimpin. Begitu luar biasa menurut saya pribadi. Karena saya termasuk pribadi yang mengikuti kasus ini mulai dari awal, dan saya percaya begitu banyak mata tertuju akan kasus ini, baik yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di belahan dunia ini. Karena ini termasuk, jikalau pendapat saya pribadi, termasuk kasus yang mengerikan, kasus yang kejam dan sadis. Seperti yang saya katakan tadi, kita sangat bersyukur di mana bisa dibuat secara terang benderang, baik oleh kehebatan para penuntut umum maupun para saksi, bahkan juga bagian dari penasehat hukum. Jikalau di awal kasus ini saya teringat dan pernah membuat satu video yang memperkatakan menanti kejujuran atas terbunuhnya almarhum Brigadir Yosua. Maka pada saat ini, khususnya apa yang terjadi di sepanjang hari ini, terkhusus vonis yang dijatuhkan kepada Barada E atau Eliezer, maka saya memperkatakan sesungguhnya ini merupakan bagian daripada buah kejujuran. Menikmati buah kejujuran. Jikalau saya melihat atau mencoba menggambarkan kasus ini sebagai pribadi yang memiliki hobi mencatur, saya hendak memperkatakan bahwa ini merupakan gambaran daripada pion skakmat raja. Pion skakmat raja itu terjadi di dalam permainan catur karena dua sisi. Di mana sisi yang pertama, raja terpojok atau memiliki posisi yang tidak bisa bergerak di saat mendapat ancaman dari pion. Dia tidak bisa lari ke kiri atau ke kanan atau menghindar ke depan maupun ke belakang, tetapi sungguh-sungguh posisinya selesai pada saat itu. Dan sisi yang kedua, yaitu pion, sekalipun dia merupakan biji catur yang posisi yang rendah, bahkan sering dijadikan korban demi menyelamatkan biji catur atau posisi-posisi yang tinggi, khususnya raja. Namun pada posisi tertentu dia bisa mengalahkan, bahkan menghancurkan, menskakmat raja. Inilah yang saya lihat salah satu yang terjadi di dalam persidangan terbunuhnya almarhum Brigadir Yosua. Namun perbedaannya,
spion yang saya gambarkan di dalam persidangan ini, dia bukan karena kehebatannya, bukan karena kedudukannya dan kemampuannya, melainkan sungguh-sungguh karena dia memiliki dua modal dasar yang utama, yaitu takut akan Tuhan dan menyatakan kejujuran dan bermodalkan kejujuran. Hal itu dibarengi bersejalan atau bersesuaian dengan di mana dia memiliki rasa bersalah, ingin bertobat, ingin berubah melakukan hal yang benar, dan tentunya ingin memperkatakan apa adanya. Itulah kejujuran itu sendiri. Jadi seperti yang saya nyatakan di awal daripada kisah ini atau daripada persidangan ini, pernah saya membuat video menanti kejujuran. Maka saat ini khususnya apa yang kita lihat di hari ini merupakan menikmati buah daripada kejujuran. Kita patut berbangga dan bersyukur, bahkan semua lapisan, karena terbongkarnya kasus yang sedemikian ruwet dan sedemikian besar oleh karena adanya kejujuran dan paling utama adanya kearifan dan kebijaksanaan hakim, bahkan semua lapisan masyarakat yang melakukan atau yang menopang demi terselesaikannya kasus ini hingga pada saat ini, yaitu kita boleh sebut babak yang pertama, karena masih ada babak-babak yang lain, sebut saja mungkin masih ada yang banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun setidaknya hingga pada saat ini, semua masyarakat dari semua lapisan, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, memiliki rasa haru di mana kita diperlihatkan atau dipertontonkan bahwa sesungguhnya hukum itu tidak selamanya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Namun saat ini kita bisa merasakan dan melihat, bahkan menonton bahwa sungguh-sungguh hukum itu diletakkan di atas segalanya dan semua sama di mata hukum. Kita patut berbangga dan bersyukur akan hal itu. Nah, sebagai penutup, sebagai akhir, saya mau memperkatakan dua hal. Yang pertama sekali, saya mau menyapa khususnya baik para korban, para keluarga korban, yaitu keluarga almarhum Brigadir Yosua. Yang kedua yaitu para keluarga terdakwa atau yang sudah dijatuhi vonis, maupun yang vonis tertinggi maupun yang terendah. Saya berdoa untuk para keluarga, biarlah diberi kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Biarlah diberi jamahan yang daripada Tuhan, baik keluarga korban maupun keluarga terdakwa, sehingga semua keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga terdakwa, menyadari sesungguhnya semuanya ini diizinkan Tuhan, karena ada sesuatu hal rencana Tuhan yang baik dan terindah di balik daripada kasus ini. Dan sebagai penutup, saya rindu membagikan firman yang diperkatakan Tuhan bagi saya khususnya, yaitu di hari Minggu kemarin, yang merupakan topik daripada khotbah yang saya nyatakan khususnya di dalam khotbah keluarga, yaitu yang terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati.